Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai image dan image responsive ya. Untuk mulainya saya akan buka terminal terlebih dahulu. Nah, kita akan buka untuk direktori kerja kita. Oke, saya akan masuk ke C tutorial CSS, kemudian saya akan masuk ke image img responsive. Oke, dan di sini saya akan buka code dot enter. Oke, ini akan saya close. Ini lembar kerja kita. Di sini ada HTML-nya dan ini ada CSS-nya. HTML sudah kita hubungkan dengan CSS seperti ini ya. Ini juga sama, secara basic sudah kita reset untuk margin, padding, dan untuk fontnya ya. Oke, ini untuk basicnya. Nah, sekarang kita akan buatkan sebuah elemen di sini ya. Kita akan bukakan section. Nah, section ini kita kasih kelas example ya. Nah, kemudian dalamnya kita akan tambahkan tag paragraf. Nah, di dalam paragraf ini kita akan isi dengan img. Nah, kita akan menggunakan emmet ya. Nah, perhatikan seperti ini ya. Kita ada section, kelasnya example, kemudian ada paragraf. Nah, di sini juga ada image. Nah, kita tinggal tekan enter. Oke. src-nya di sini saya sudah memiliki image ya. Ini kita akan coba buka sidebar-nya dengan Ctrl Shift E. Nah, ini perhatikan saya sudah memiliki image. Nih. Ini ada image bubble, kemudian ada background, ada transparan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa ambil image ini di GitHub yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya sebagai bahan latihannya. Oke. Oke. Ini src-nya kita akan coba Ctrl space. Nah, saya akan menuju ke folder img, kemudian saya akan membuka part 1 ya. Nah, ini. Nah, kita akan tentukan LT-nya ini part 1. Akan seperti ini. Kita akan save. Nah, sidebar-nya akan saya tutup ya dengan Ctrl B. Nah, kita akan buka live servernya. Go live. Oke, ini live servernya sudah muncul. Kita akan buka samping-sampingan seperti ini ya, seperti biasa. Oke, ini background-nya sudah kita dapatkan seperti ini. Nah, kita sekarang bisa untuk melakukan styling ya. Oke, kita akan select untuk kelas example dot example. Nah, example ini kita akan kasih margin top. Margin topnya kita kasih 1 rem. Kita save. Nah, udah kelihatan ada margin ya. Kemudian padding left-nya mau saya kasih 20 pixel. Nah, lihat sudah ada jarak juga. Kemudian saya akan kasih border 1 pixel. Ini solid blue. Kita save. Nah, lihat ini di bagian kiri dan kanan ini sampai pinggir ya. Kemudian kita akan seleksi induk dan parent. Kita akan seleksi example, kemudian di dalam example itu ada img ya. Nah, kita bisa select seperti ini. Saya mau kasih width-nya misalkan 25% ya. Kita save. Nah, dia agak membesar sedikit ya. 25%, kemudian height-nya kita bikin auto. Kita save. Nah, ini sebagai image-nya sudah kelihatan. Nah, kita mau styling untuk khusus untuk image-nya. img kita kasih display-nya block.
Kita save. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di image ini, nah ini sudah kita posisikan. Kita coba untuk menambahkan ya. Kita akan tambahkan. Ini cukuplah segini untuk pembukaan ya. Kita bisa center dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mulai lagi untuk ini akan saya remark. Ini tadi belum saya kasih tulisan ya. Ini harusnya ada tulisan, tapi tulisannya nggak apa-apa sih. Kita coba tambahin tulisan. Nih, saya tambahin tulisan di dalam P ini, misalkan ini contoh teks ya. Ini contoh teks. Kita save. Nah, dia ada di bawah. Seperti inilah kalau misalkan ada teksnya, dia berada di bawah. Karena ini berada di bawah karena sudah kita display ya. Kalau sebelum kita display, akan nih, nah dia berada di sini. Jadi saya nggak kurang nambahin display blocknya ya. Saya kurang nambahin tulisan, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, nah itu, ini saya buka lagi. Ini saya buka lagi, saya save, dia turun ke bawah. Kemudian di bagian ini kita akan remark dulu. Oke, kita akan coba buat lagi untuk sebuah section ya. Section, kita akan buat section kelasnya user. Kelasnya user, kemudian di dalamnya kita memiliki figur. Figur, ini kelasnya profile pics. Profil pic. Nah, kemudian di dalamnya ini ada IMG. Oke. Kita coba enter ya. Oke. Ini sectionnya user, kemudian ini untuk figur ada IMG. Nah, IMG-nya kita akan ambil dari IMG, kemudian kita akan ambil profil ya. Profil, mana situ? IMG, kemudian kita akan ngambil profil yang besar ini ya. Profil. Nah, ini LT-nya kita tambahkan profil. Oke. Ini saya turunkan ke bawah. Kita save. Nah, sudah muncul ya gambarnya. Kemudian di sini akan kita tambahkan untuk caption. Big caption. Oke, big captionnya akan ini kelasnya off screen ya. Ini kelas off screen. Oke, isinya ini pojok kode lah. Pojok kode. Oke, kita save. Nah, di sini ada tulisannya pojok kode. Oke, ini kita coba styling dulu ya. Nanti kita tambahkan lagi. Nah, misalkan kita mau nambahin. Ini bagian 2, misalkan. Ini mau saya remark. Bagian 2. Oke. Bagian 2 ini kita akan ngambil dari profile picture-nya. Profile picture-nya kita ngambil width-nya 25%. Width-nya kita ambil 25%. Save. Oke, masih. Ini height-nya kita kasih auto. Oke.
Ini profile pic-nya bener nggak kelasnya? Profile pic takutnya salah, jadinya nggak dapat kita. Kelasnya bener sih. Nah benar ya. Oke, kemudian kita akan profile pic IMG. Nah, ini kita akan width dengan 100%. Kita save. Nah, 100% jadi mengecil ya. Nah, 100% height-nya kita kasih auto. Kita save, dia auto juga. Nah, kemudian min width-nya kita kasih 100 pixel. Oke. Ini. Nah, kita akan tambahkan border ya. Border kita kasih 3 pixel. Double black misalkan. Kita save. Nah, lihat pinggirnya sudah ada ya. Nah, supaya dia menjadi bulat kita kasih border radius. Radiusnya 50% supaya dia bulat sempurna. Kita save. Nah, ini sudah bulat ya. Kasih border radiusnya 50%. Oke. Kemudian untuk ini kontainer section usernya kita akan styling juga. Nah, kita akan dot user. Kita kasih border bottom. Nah, kita kasih border bottomnya 2px. Ini solid gray misalkan ya. Kita save. Nah, biar ada garis. Seperti itu. Oke. Kemudian paddingnya kita kasih 10px. Kita save. Nah, biar ada jarak. Nah, kemudian displaynya kita kasih flex. Nah, mengenai flex sudah pernah kita bahas ya. Oke. Kemudian ini justify kontennya kita kasih flex start. Kita kasih flex start. Nah, ini nanti kita tambahkan untuk tulisannya ya. Arrangement itemnya kita kasih center. Kemudian gapnya kita kasih 20 pixel. Oke, kita tambahkan di sini untuk di HTML-nya ya. Kita akan tambahkan heading. Oke, ini kan setelah image kita akan kasih H1 dengan kelasnya juga H1. Nah, di dalamnya kita akan kasih span. Nah, span ini kita kasih kelas no wrap ya. Kasih no wrap. Oke, seperti ini. Misalkan kita kasih hello. Ini akan saya turunkan ke bawah ya. Ini saya turunkan ke bawah. Ini juga turunkan ke bawah. Saya akan membuat lagi span. Ini kelasnya no wrap juga. No wrap. Oke. Ini akan kita kasih pojok kode. Oke, kita save. Nah, dia berada di sini ya. Karena kita belum styling, jadi belum terlalu kelihatan ya. Oke, kita tambahkan untuk CSS-nya ya. Kita tambahkan H1. Nah, H1-nya kita akan kasih font size-nya
Ini 400% biar gede ya. Kita save. Nah, jadi gede kan? Kemudian ini akan kita kasih colornya. Ini white smoke. Biar putih nggak terlihatan karena belum kita ini ya. Kemudian di sini yang usernya kita tambahin dulu deh. Background color. Nih. Kasih background colornya kita kasih RGB ya. Bisa kasih RGB 251, kemudian 210, kemudian 156. Kita save. Nah, biar agak kelihatan. Jadi sebelum ditambahkan nggak kelihatan tulisannya ya. Nah, kemudian saya akan coba tambahkan background image. Nah, background image kita akan ambil dari URL. Nah, URL kita akan mundur dulu satu ke belakang ya, karena CSS ada di folder. Kita masuk ke image, kemudian kita akan ngambil cut 1. Nah, ini kalau kita save, nah dia berubah ya backgroundnya jadi part 1 ini. Nah, ini juga karena ada repeat dan non repeat ini. Misalkan ini kita akan background image repeatnya kita kasih no repeat. Kalau kita save, nah dia jadinya kayak gini ya. Ataupun kita mau kasihnya inherit, save, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita membuat dengan repeat dan no repeat. Nah, image ini ya ukurannya kecil. Kita coba kasih dengan ukuran image yang besar ya. Ini saya akan remark. Nah, ini akan kita ambil dari yang image yang ukurannya lebar. Itu yang ini. Ini 2200 ya. Kalau kita save, nah jadi seperti ini. Ini akan saya ganti dengan no repeat. No repeat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian saya akan kasih background size-nya biar lebih terlihat bagus ya. Background size-nya mau saya kasih dia cover. Konten deh, coba dulu konten. Jadi seperti ini kalau konten. Nah, kemudian ada cover. Nah, kalau cover dia menjadi lebih bagus. Nah, ini kalau misalkan kita membuat apa ya tulisannya ini agar lebih kelihatan ya. Nah, kita tambahkan di sini text shadow. Text shadow. Nah, text shadow-nya kita kasih 2 pixel. Kemudian 2 pixel untuk kiri kanan atau apa menjoroknya ya segitu. Kemudian blurnya kita kasih 5 pixel. Kemudian kasih warna bayangannya hitam. Oke, kita coba save. Nah, jadi tulisannya semakin kelihatan ya. Oke. Ini kalau nggak saya kasih 500 ya biar kelihatan. Lebih lebar. Apalah. Oke, kita juga bisa menambahkan ini tulisan yang misalkan saya mau kasih di sini padding dulu. Padding kita kasih 0,5 rem. Nah, kemudian di dalam padding kayak mau bikin background color. Nah, kita akan ambil dari sini ya. Kalau enggak kita coba kasih warna dulu deh. Nanti kita select. Kasih warna misalkan nah seperti ini. Kurang 1. Nah, setelah itu kita tinggal pilih.
Ini tinggal diklik. Nah, kita kasih yang warna HSL. Tapi transparansinya kita turunkan ke 40 seginilah. Dan ini warnanya agak gelap. Nah, seginilah. Oke, kita coba save. Nah, jadi dia ada tulisan ya, terlihat. Oke, kita tambahkan di sini border radius. Nah, kita tambahkan border radius 19 pixel. Kita save. Nah, jadinya seperti ini, ada kayak tulisan. Kalau misalkan kita inspect ini, kita inspect, kemudian tuh, ini kurang bagus ya. Harusnya nih setelah hello, kemudian turun ya pojokannya. Kita coba tambahkan ya, wrap. Nah, ini kita mau tambahkan untuk wrapnya. No wrap. Nah, no wrapnya white space. Nah, white space-nya mau kasih no wrap. Ini kita save. Nah, dia biar menjadi suku kata yang lebih mudah dimengerti ya. Nah, kemudian saya mau kasih off screen juga, class off screen. Nah, class off screen yang ini ya di HTML nih. Ini kan ada off screen nih untuk ini ya tulisannya. Ini bisa kita hilangkan nih. Off screen-nya position absolute, misalkan position kita kasih absolute. Ini bisa kita hilangkan dengan misalkan kasih left. Saya kasih left minus 10.000. Nah, minus 10.000 px. Kalau kita save, nah ini jadi hilang ya. Tadi ini caranya kalau misalkan kita ingin menghilangkan. Oke. So, kalau misalkan kita sudah ini ya, jadinya seperti ini. Ini saya geser dikit deh. Nah, biar lebih bagus ya. Oke, ini saya mau tambahkan lagi untuk kontainer. Nah, kita akan tambahkan untuk tip kontainer untuk ini. Nah, saya akan tambahkan div dot container. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya pindah ke atas ya. Tekan Alt, panah ke atas. Nah, dia akan geser. Ini saya save. Nah, di CSS-nya kita akan coba tambahkan juga ya untuk kontainernya. Kita tambahkan dot container. Nah, kontainernya kita kasih background color. Nah, ini kita copy dari yang ini ya. Ini kita copy ini ke sini. Nah, dan yang ini kita akan remark. Ini kita remark. Oke, seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, image-nya jadi lebih bagus lah. Ini background position kita bisa setting. Background position. Background mana? Background position. Nah, kita bisa menggunakan background position untuk mendapatkan image yang paling sesuai ya. Misalkan center. Kita lihat tuh dia gambarnya berubah ya. Ataupun misalkan kita mau buat dia bottom left. Bottom left. Nah, kita ambil pojokannya. Tuh, seperti ini ya. Atau misalkan bottom right. Nah, ini juga bisa. Nah, saya akan coba ambil yang ini deh. Biarkan segini ya, bottom right. Nah, di bagian untuk user ini kita mau tambahkan satu lagi background color.
Kita akan pindahkan background color yang dari sini. Ini kan ada ya. Ini akan kita remark dulu. Nah, dan background color ini akan kita pindahkan ke atas. Ini saya copy. Ini saya pindah ke sini ya. Kita akan save. Lihat, dia kayak agak lebih gelap ya. Karena kita memiliki ini. Akan saya geser ke yang lebih gelap. Kalau kita save, nah image-nya jadi lebih gelap. Misalkan ini posisinya mau saya ambilkan default ya. Nah, ya lebih gelap kelihatannya. Oke. Kita juga bisa menambahkan untuk bodinya. Nah, di body mau kita tambahkan ini, kasih background color sky blue. Oke, sky blue biar bawahnya ada backgroundnya ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan background image. Nah, background image-nya kita akan ambil dari linear gradient. Nah, linear gradientnya kita ambil dari sky blue dengan putih ya. Nah, kita save. Nah, defaultnya ini atas bawah ya. Ini bisa kita ubah nih sebenarnya. Bukan cuma atas bawah, misalkan to right. Kita save tuh. Ini sudah komanya ini. Kita save tuh. Ini to right kan. Misalkan to left. Ini juga bisa. Ini jadinya ke kiri. To bottom. Ini untuk ke bawah ya. Kita save. Nah, ini untuk ke bawah. Nah, kita juga bisa menambahkan ini kombinasi ya dengan image. Nah, ini image. Kita tambahkan URL. Nah, kita bisa mundur. Ngambil ke image. Kemudian saya mau menambahkan bubble misalkan ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Kemudian kita save. Nah, jadinya bubble-nya pada muncul ya. Ini view-nya mau saya wrap biar ke bawah. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk mengenai image ya. Jadi kita sudah belajar untuk menambahkan image sebagai background. Kemudian kita kasih shadow. Kemudian image-nya kita bikin round. Kemudian kita juga sudah tahu menggunakan background gradient. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.